Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang berbahagia dan insya Allah penuh dengan berkah ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini insya Allah kita akan mengi'rab kalimat yang di dalamnya ada isim maksur. Aasyiqal Mustafa abshir binailil munah. Di beberapa pertemuan terdahulu kita telah belajar tentang maksur. Maksur adalah huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimah. Maksur adalah setiap isim yang mu'rab akhirannya alif lazimah. Mari kita lihat kalimatnya. Nalal fata martabatan ulya biduhaya azimatin. Seorang pemuda telah mendapatkan martabat yang tinggi dengan kambing-kambing kurban yang besar. Di dalam kalimat ini ada 3 isim maksur ya. Apa saja itu? Al-fata, ini akhirannya kita lihat ada alif ya. Ini namanya alif lazimah. Kemudian uliya, ini juga isim maksur. Dohaya, ini juga isim maksur. Bedanya kalau al-fata ini alifnya seperti ini ya, seperti huruf ya, tapi tidak bertitik 2. Ini untuk mengenalnya kita bilang saja namanya alif bengkok ya. Kalau ini alifnya berdiri, ini juga alifnya berdiri, ketiga-tiganya adalah isim maksur. Nala, nala tadi artinya telah mendapatkan. Apa nala itu? Fi'lun madin, dia adalah fi'il madi. Fi'il madi itu kata kerja lampau, kata kerja yang telah dilakukan. Dalam kaidah kitab Nahwadi dikatakan bahwa al-fi'lul madi huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madi. Fi'il madi adalah setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya satu perbuatan pada waktu lampau, pada waktu yang lalu. Kemudian fi'il madi ini mabniyun 'alal fathi, dia mabni atas fathah. Selamanya bunyinya akhirannya itu nala ya, zahaba, kharaja, kataba, qama ya. Fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Selamanya bunyinya nala ya. Dalam kitab Matan Jurmiyah dikatakan bahwa fi'il madi itu maftuhul akhir abadan. Akhirannya itu maftuhul akhir abadan. Fathah akhirannya selamanya. Fi'il madi itu mabni atas fathah, kecuali dia bersambung dengan tak mutaharikah maka mabni atas sukun. Apa contohnya? Niltu, nilta, nilti. Atau bersambung dengan nunun niswah juga mabni atas sukun, nilna. Atau bertemu dengan nun yang menunjukkan fa'il, nilna ya. Tapi kalau bertemu dengan waw jamaah bukan lagi mabni atas fathah, bukan lagi mabni atas sukun, tapi mabni atas dhammah. Nalu ya, lamnya mabni atas dhammah. Oke. Al-fata, al-fata ini apa? Al-fata ini tadi artinya pemuda. Fa'ilun, dia adalah fa'il. Fa'il apa definisi fa'il? Fa'il itu al-ismul marfu' al-mazkuru qablahu fi'luhu. Isim yang marfu. Al-fata ini dia isim ya. Dari mana kita tahu bahwa al-fata ini isim? Ada al di awalnya, ada alif lam di awalnya. Kemudian dia marfu. Al-fata ini setiap fa'il dia marfu ya. Marfu. Al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Fi'ilnya dulu ditulis ya, nala ya, telah mendapatkan ini kata kerja dari al-fatah. Al-madhkuru qablahu fi'luhu. Kalau dalam kitab Nahwadi dikatakan bahwa fa'il adalah ismun marfu'un, isim yang marfu' taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh fi'il, didahului oleh kata kerja, wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, dan dia yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi isim ini yang melakukan perbuatan nala, maka dia dikatakan dengan fa'il. Fa'ilun li fi'li nala, dia fa'il atau subjek atau pelaku dari perbuatan nala. Kemudian dia marfu ya, setiap fa'il itu marfu ya. Wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah, dan tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Inilah al-fata ini ya. Al-fata yang kita pelajari tadi dia maksur ya, isim maksur. Tapi rafa'nya itu bukan dengan dhammah zahirah, bukan bunyinya u ya, tapi dia dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan atau yang digantikan. Digantikan dengan apa? Dhammatun muqaddaratun 'alal alif litta'azur, yang digantikan dengan alif karena beruzur. Ya, al-fata ini adalah marfu juga ya, karena dia fa'il, tapi marfu'nya dengan dhammah yang ditakdirkan
atau digantikan dengan alif. Kenapa? Karena dia beruzur, tidak bisa. Apa yang nggak bisa? Alif itu tidak bisa berharokat, ya, tidak pernah bunyinya a, i atau u, ya. Al-fatah. Tapi kalau dia tadi fa'ilnya isim apa namanya, isim yang akhirannya bukan alif, bukan waw, bukan ya, apalagi khusus bukan alif, maka bunyinya u, ya, marfu'nya dengan dhammah zahirah. Apa contohnya? Nalat tilmizu, zu, ya, marfu'nya dengan dhammah zahirah karena akhirannya bukan alif. Atau nalal waladu, seorang anak laki-laki telah mendapatkan al waladu, marfu'nya dengan dhammah zahirah. Kalau ini marfu'nya dengan dhammah muqaddarah alal alif, dengan dhammah yang digantikan, ditakdirkan dengan alif. Kenapa? Lit ta'azzur, karena alif ini beruzur, tidak bisa berharokat. Kemudian kita lihat selanjutnya martabatan. Martabatan tadi artinya adalah martabatnya. Maf'ulun bihi, dia maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih itu adalah objek korban. Al-maf'ulu bihi huwa ismun mansubun wa qa'a alaihi fi'lul fa'il. Maf'ul bih adalah isim yang mansub yang dikenai oleh perbuatan si pelaku. Dia maf'ul bih mansub, ya, setiap maf'ul bih itu objek itu mansub. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Fathah zahirah akhirannya fathah yang jelas, ya, alal akhir, di atas akhir ingatnya. Jadi setiap maf'ul bih yang mansub dan tanda nasabnya, kalau di sini tanda nasabnya fathah zahirah, fathahnya jelas, ya, karena akhirannya bukan alif. Ini beda dengan maksur, ya. Tanda nasabnya dengan fathah zahirah karena kenapa? Karena dia isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal. Kalau dia isim tasniyah atau musanna, tanda nasabnya bukan fathah tapi dengan ya. Martabataini, ya, mansubnya dengan ya. Kemudian lanjut, ulia. Ulia tadi artinya tinggi. Apa? Ulia itu kita lihat na'atun, dia na'at. Nah, na'at untuk apa? Na'at untuk maf'ul bih, untuk objek. Na'at itu mengikuti man'utnya, ya, mengikuti yang diikutinya. Dia na'at untuk martabatan, sifat dari martabatan tinggi, ya, martabat tinggi berarti tingginya adalah sifat dari martabat tadi. Na'atun li maf'ulin bihi wa na'atul mansub mansubun, dan na'at yang mansub tadi mansub, ya. Kalau martabatannya ini mansub, maka ulianya juga mansub. Kenapa? Karena ulia ini mengikuti maf'ul bih, ya, ini menjadi sifat dari martabat. Dan tanda nasabnya, tanda nasab dari ulia ini apa? Fathah muqaddarah, fathah yang digantikan, yang ditakdirkan alal alif, dengan alif seperti ini. Kenapa? Lit ta'azzur, ya, karena beruzur. Sama dengan isim maksur, kalau dia marfu, maka marfunya dengan dhammah muqaddarah. Begitu juga isim maksur yang kalau dia mansub, maka mansubnya dengan fathah muqaddarah, fathah yang digantikan dengan alif, karena alif ini beruzur. Beruzur itu tidak bisa apa? Tidak bisa berharokat. Kalau di atas tadi maf'ul bihnya itu mansubnya dengan fathah zahirah, kalau ulia mansubnya dengan fathah muqaddarah, walaupun kedua-duanya sama-sama mansub. Oke, kita lanjutkan. Bi, apa bi itu? Harfu jarrin mabniun ala al-kasri. Bi itu adalah huruf jar mabni atas kasrah, ya. Setiap huruf itu mabni, ya. Dan bi ini dia huruf jar, huruf yang mengkasrohkan, huruf yang mengkhofatkan. Dia mabni selamanya atas kasrah. Mabni al kasri, ya. Selamanya bunyinya bi, nggak pernah bunyinya ba atau nggak pernah bunyinya bu, ya. Selamanya bunyinya bi. Kemudian dohaya. Apa dohaya itu tadi artinya kambing-kambing yang dikurbankan, ya. Majrurun, dia adalah majrur bil ba, ya. Dia dilewati oleh ba, maka kata dohaya ini menjadi majrur karena bi ini tugasnya menjarkan, ya, karena dia adalah huruf jar. Majrur bil ba, majrur karena huruf ba. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah. Dengan kasrah muqaddarah ini kita lihat, ya, dengan kasrah yang digantikan dengan alif. Kenapa? Karena dia beruzur, tidak bisa. Sama juga, ya. Kalau isim maksur
majrurnya itu juga dengan kasrah muqaddarah, bukan kasrah zahirah. Kenapa? Karena akhirnya alif, jadi digantikan dengan alif ya. Kenapa? Karena alif ini beruzur, tidak bisa berharok. Oke, kita lanjutkan yang terakhir, azimah. Azimah artinya yang besar ya. Apa yang robnya? Na'atun, dia na'at mengikuti man'utnya. Kalau man'utnya marfu, maka na'atnya juga marfu. Kalau mansub, kalau majrur. Na'at untuk majrur ba. Dia na'at untuk majrur yang dilewati oleh ba. Nah, jadi sifat ya. Azimah ini sifat dari dhuhaya. Majrur, dia juga majrur sama ya, karena diikutinya ini majrur, ini juga majrur. Wa alamatu jarhi, dan tanda jarnya adalah kasroh zahirah. Kasroh yang jelas alal akhir. Nah, beda dengan man'utnya dhuhaya ini majrur, tapi majrurnya dengan kasroh muqaddarah. Kalau azimah ini majrurnya dengan kasroh zahirah. Nah, yang ini kasroh muqaddarah karena dhuhaya ini adalah isim maksur ya. Kalau azimah ini dia kasrohnya dengan kasroh zahirah. Kenapa? Karena akhirannya adalah bukan alif ya. Kalau akhirannya alif dia isim maksur. Jadi kesimpulannya adalah bahwa isim maksur ini kalau dia marfu'nya dengan dhammah muqaddarah. Kalau dia mansub, maka mansubnya dengan nasabnya dengan fathah muqaddarah. Kalau dia majrur, maka majrurnya itu dengan kasrah muqaddarah. Sama-sama ditakdirkan dengan alif ketiga-tiganya ya. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share kepada rekan-rekan kita yang membutuhkan. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.